Ini tuh ada bagian 2, teknik kreativitas dan inovasi dalam merancang. Yang pertama, bagian A itu teknik brainstorming dan mind mapping. Teknik brainstorming dan mind mapping adalah teknik kreativitas dan inovasi yang sangat berguna dalam merancang. Kedua, teknik ini membantu desainer menghasilkan banyak ide dan solusi yang kreatif dan inovatif dalam waktu singkat. Brainstorming adalah teknik yang melibatkan kelompok dan menghasilkan ide dengan cara berdebat, berbicara, dan bertukar pikiran secara bebas. Dalam brainstorming, tidak ada ide yang dianggap salah atau bodoh. Tujuannya adalah untuk menghasilkan banyak ide yang kemudian memilih yang terbaik untuk mempertimbangkan lebih lanjut. Teknik brainstorming dan mind mapping sangatlah efektif dalam menghasilkan banyak ide dan solusi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, dalam bukunya yang berjudul Innovative Design, Creative Thinking in Product and Industrial Design, kau menjelaskan bahwa teknik brainstorming dapat digunakan untuk merancang produk dan jasa yang lebih baik dan menghasilkan banyak ide yang kreatif dan inovatif. Selain itu, mind mapping juga membantu para desainer mengorganisir dan menyusun ide-ide tersebut, sehingga memudahkan proses pemilihan dan pengembangan ide yang lebih baik. Nah, di bagian B ini ada analisis SWOT dan teknik pemetaan stakeholder. Analisis SWOT ini dan teknik pemetaan stakeholder adalah dua teknik yang penting digunakan dalam proses kreativitas dan inovasi dalam merancang produk atau layanan yang berhasil. Analisis SWOT adalah metode yang mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dalam suatu proyek atau bisnis. Sedangkan pemetaan stakeholder adalah teknik untuk mengidentifikasi dan memahami siapa saja yang terlibat dan terpengaruh oleh proyek atau produk yang akan dirancang. Di bagian C, teknik analisis masalah dan pencarian solusi kreatif. Teknik analisis masalah dan pencarian solusi kreatif adalah salah satu teknik kreativitas dan inovasi yang dapat membantu merancang produk dan layanan yang lebih baik. Teknik ini melibatkan mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis data, serta mencari solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Contoh penerapan teknik analisis masalah dan pencarian solusi yang kreatif dapat dilihat dalam beberapa kasus perusahaan makanan dan minuman yang mengalami penurunan penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam hal ini, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain itu sebagai berikut. Pertama itu identifikasi masalah, yaitu tim perusahaan harus melakukan analisis dan menemukan bahwa penjualan penurunan karena adanya persaing yang semakin ketat dan perubahan selera konsumen yang lebih memilih makanan sehat atau alami. Nah, yang kedua ada identifikasi penyebab, yaitu perusahaan melakukan analisis lebih lanjut dan menemukan bahwa produk yang dihasilkan tidak lagi sesuai dengan preferensi konsumen dan memiliki kualitas yang buruk. Nah, bagian ketiga, pencarian solusi, yaitu tim perusahaan mulai mencari solusi untuk meningkatkan penjualan dengan cara merancang produk yang lebih sehat dan berkualitas, mengubah resep dan kemasan produk, serta meningkatkan pemasaran dan promosi produk. Nah, di keempat itu evaluasi dan implementasi. Tim perusahaan mengevaluasi setiap solusi yang diusulkan dan memilih solusi yang terbaik dan paling efektif. Setelah itu, tim perusahaan mulai menerapkan solusi tersebut dengan memperkenalkan produk baru dan meningkatkan pemasaran dan promosi produk. Nah, di bagian D itu ada teknik analisis persaingan dan pengembangan produk baru. Teknik analisis persaingan dan pengembangan produk baru merupakan teknik yang digunakan dalam teknik kreativitas dan inovasi dalam merancang untuk memperoleh informasi tentang kondisi pasar dan persaingan produk yang sedang dikembangkan. Dalam teknik ini dilakukan analisis pasar dan persaingan serta pengembangan produk yang baru dan lebih unggul. Salah satu cara yang umum dilakukan dalam teknik ini adalah dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis yang mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dari produk yang sedang dikembangkan serta persaingan pasar. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui posisi produknya di pasar dan dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan produk yang lebih unggul dan inovatif.